Thiago Motta siapkan perombakan lini tengah Juventus untuk Liga Champions. Juventus menghadapi tantangan besar di kompetisi Liga Champions, setelah hanya finish di peringkat ke-20 fase grup dan harus melaju ke babak playoff tanpa status unggulan. Pada Selasa malam, mereka akan menjamu PSV Eindhoven dalam leg pertama, tim yang sebelumnya mereka kalahkan 3-1 dalam pertandingan Eropa pertama musim ini. Dalam laga terakhirnya, Bianconeri meraih kemenangan tipis atas Como berkat gol penalti di menit-menit akhir. Namun, penampilan mereka di Stadion Sinigaglia dinilai kurang meyakinkan, yang bisa berakibat pada perubahan dalam susunan tim untuk laga Liga Champions. Menurut laporan Bianconero, Thiago Motta mempertimbangkan untuk mencadangkan Teun Koopmeiners dan Manuel Locatelli. Keputusan ini cukup mengejutkan mengingat keduanya merupakan starter reguler musim ini. Namun, performa keduanya dalam beberapa laga terakhir dianggap kurang memuaskan, terutama Koopmeiners yang belum mampu menunjukkan performa sesuai dengan harga mahalnya. Sebagai gantinya, Hepren Thuram berpeluang besar dimainkan sejak awal, setelah sebelumnya hanya duduk di bangku cadangan dalam 2 laga terakhir melawan Monza dan Como. Gelandang asal Prancis ini menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa bulan terakhir, sehingga absennya dia di 2 laga sebelumnya sempat menimbulkan tanda tanya. Selain itu, Douglas Luiz juga diprediksi masuk dalam starting 11 setelah tampil impresif sebagai pemain pengganti pada laga melawan Como. Banyak pihak menilai bahwa gelandang asal Brasil itu memberikan kontribusi lebih baik dibanding Koopmeiners. Masih belum jelas apakah Luiz akan bermain sebagai gelandang serang atau berperan lebih dalam sebagai playmaker. Terakhir, laporan tersebut menyebutkan bahwa Francisco Conceição kemungkinan besar tetap dipertahankan di sisi kanan lini serang. Pemain muda Portugal itu bisa menggeser posisi Kenan Yildiz atau Nico Gonzalez dalam pertandingan nanti. Juventus, Milan, dan Atalanta bersaing demi hadiah 181 miliar rupiah di playoff Liga Champions. Keberhasilan melangkah ke fase berikutnya tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga meningkatkan peluang mereka untuk melaju lebih jauh dalam kompetisi elit Eropa. Juventus akan menjamu PSV Eindhoven di Allianz Stadium pada Selasa atau Rabu 12 Februari. Milan akan melawat ke markas Feyenoord, sedangkan Atalanta akan bertandang ke klub Brugge pada Rabu atau Kamis. Menurut laporan Corriere della Sera dan berbagai media Italia lainnya, setiap tim yang berhasil melangkah ke babak 16 besar akan memperoleh hadiah sebesar 11 juta euro atau sekitar 181 miliar rupiah. Leg kedua dari babak playoff ini akan dimainkan minggu depan, yang akan menentukan nasib ketiga klub Italia tersebut di ajang Liga Champions. Dari fase grup, Milan berhasil mengumpulkan 15 poin, menempati peringkat ke-13. Atalanta juga meraih 15 poin, finish di posisi ke-9, sementara Juventus mencatatkan 12 poin dan berada di peringkat ke-20. Sebagai tim unggulan dalam undian, Milan dan Atalanta akan memainkan leg kedua di kandang, yang bisa menjadi keuntungan dalam perebutan tiket ke fase berikutnya. Jika berhasil lolos ke babak 16 besar, Juventus dan Milan kemungkinan besar akan menghadapi Inter Milan atau Arsenal, sementara Atalanta berpotensi berhadapan dengan Lille atau Aston Villa. Undian resmi untuk babak 16 besar Liga Champions akan digelar pada 21 Februari, yang akan menentukan perjalanan selanjutnya bagi tim-tim yang berhasil melewati babak playoff ini. Selain aspek finansial, keberhasilan di kompetisi ini juga menjadi peluang bagi Juventus, Milan, dan Atalanta untuk memperkuat posisi mereka di kancah sepak bola Eropa musim ini. Jose Mourinho berperan dalam keputusan Juventus menjual murah Dean Huijsen. Keputusan Juventus menjual Dean Huijsen ke Bournemouth dengan harga yang relatif murah sempat menimbulkan pertanyaan besar. Banyak yang mempertanyakan alasan di balik langkah ini, mengingat bek muda asal Belanda tersebut dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan dari akademi klub. Menurut laporan media Italia, keputusan tersebut tidak terlepas dari dinamika internal klub dan pergerakan Huijsen pada bursa transfer sebelumnya. Pada awal musim, kedalaman skuad Bianconeri mulai diuji setelah Gleison Bremer mengalami cedera ACL, yang membuat lini belakang mereka bermasalah. Federico Gatti dan Pierre Kalulu pun harus bekerja ekstra untuk mengisi kekosongan di sektor pertahanan. Untuk mengatasi masalah ini, Juventus mendatangkan Renato Veiga dari Chelsea dengan status pinjaman serta merekrut Lloyd Kelly dari Newcastle United dengan kewajiban pembelian. Meskipun kedatangan Kelly menelan biaya lebih dari 336 miliar rupiah, keputusan menjual Huijsen dengan harga lebih rendah tetap menjadi sorotan. Menurut laporan Calcio Mercato, Juventus sebenarnya telah menyepakati peminjaman Huijsen ke Frosinone pada Januari 2024, mengikuti jejak pemain muda mereka lainnya seperti Matias Soule, Caio Jorge, dan Enzo Barrenechea. Namun, rencana ini berubah setelah Jose Mourinho, yang saat itu masih menangani AS Roma, menghubungi Huijsen secara langsung. Kata-kata Mourinho berhasil meyakinkan sang pemain untuk menolak Frosinone dan memilih bergabung dengan Roma.
Keputusan ini dikabarkan membuat manajemen Juventus kecewa, karena dianggap tidak menghormati kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Sejak saat itu, Juventus mulai mempertimbangkan untuk melepas Huijsen secara permanen. Meski banyak yang menilai keputusan ini sebagai kesalahan besar, klub tetap memilih menjualnya ke Bournemouth. Kini, sang bek menunjukkan performa mengesankan di Premier League, yang semakin memperkuat anggapan bahwa Juventus mungkin telah kehilangan aset berharga di lini pertahanan mereka. Sevilla siap melepas Dodi Lukebakio ke Juventus dengan syarat tertentu. Sevilla dikabarkan bersedia menjual Dodi Lukebakio ke Juventus pada bursa transfer musim panas mendatang, asalkan klub asal Italia itu memenuhi syarat yang mereka tetapkan. Musim ini, Sevilla menunjukkan performa yang cukup solid, dan Lukebakio menjadi salah satu faktor utama di balik kebangkitan tim. Setelah menjalani musim debut yang kurang memuaskan, winger asal Belgia itu tampil luar biasa pada musim 2024 hingga 2025, mencetak 9 gol di La Liga sekaligus menjadi top skor klub sejauh ini. Performa impresifnya menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa, termasuk Juventus, yang sebelumnya sudah mencoba merekrutnya pada bursa transfer musim dingin. Namun, negosiasi saat itu gagal mencapai kesepakatan, dan ketertarikan terhadap Lukebakio diperkirakan akan kembali memanas di musim panas nanti. Meskipun sedang mengalami masalah finansial, Sevilla tak ingin kehilangan pemain kuncinya dengan harga murah. Menurut laporan Diario AS, klub hanya bersedia melepas Lukebakio jika ada tim yang mau menebus klausul rilisnya sebesar 45 juta euro. Namun, mereka disebut-sebut masih membuka peluang pembayaran secara cicilan, asalkan nilai totalnya mendekati angka tersebut. Keputusan mengenai masa depan Lukebakio akan berpengaruh besar terhadap arah klub ke depan. Jika ia bertahan, kehadirannya bisa menjadi elemen kunci dalam upaya Sevilla merebut tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Saat ini, klub berharap sang winger tetap tampil konsisten dan terus menjadi andalan dalam persaingan papan atas La Liga. Michele Di Gregorio akui Como lawan yang tangguh meski Juventus menang. Penjaga gawang Juventus, Michele Di Gregorio, mengakui bahwa Como memberikan perlawanan sengit meskipun timnya berhasil meraih kemenangan 2-1. Sepanjang pertandingan, Di Gregorio harus bekerja keras untuk menjaga gawangnya dari kebobolan lebih banyak, terutama saat menghadapi ancaman dari Nico Paz. Mantan kiper Inter Milan ini menilai bahwa Lariani bukanlah lawan yang mudah dikalahkan, apalagi mereka tampil solid di kandang sendiri. Bermain di sini sangat menantang, Como tampil baik dan memberikan kesulitan saat menguasai bola, ujar Di Gregorio kepada Sky Sport Italia. Kemenangan ini sangat berarti. Kami berjuang hingga menit terakhir dan benar-benar menginginkan 3 poin ini, tambahnya.